Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini malaria pada libur Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dan persiapan eliminasi malaria Kabupaten Purworejo tahun 2026. Demi kelancaran dan kehikmatan acara, kami mohon Bapak Ibu hadirin berkenan menonaktifkan alat komunikasi atau mengubah ke dalam mode getar atau hening selama acara berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Asisten 1 Setda Kabupaten Purworejo, Bapak Ahmad Zainuddin SIPMM. Yang kami hormati, narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Tridewi Kristini SKM MKes EPID beserta tim. Yang kami hormati Kepala Balkesmas Wilayah Magelang, Dr. Erlina Rumanti MKes beserta tim. Yang kami hormati Kepala BPBD atau yang mewakili, Kepala DPP PAPMD atau yang mewakili, Kepala Bagian Kestra Setda Kabupaten Purworejo atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, Ibu Dr. Sudarini MM beserta staf. Yang kami hormati seluruh camat dan kepala desa wilayah reseptif Kabupaten Purworejo, dan yang kami hormati seluruh peserta dari puskesmas dan rumah sakit yang hadir secara daring dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara rapat koordinasi kewaspadaan dini malaria pada libur Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dan persiapan eliminasi malaria Kabupaten Purworejo tahun 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan semoga acara hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Untuk itu kepada Ibu Dr. Sudarmi MM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balkesmas Magelang, yang kami hormati Kepala BPBD Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, Kepala DP3 PMD atau yang mewakili, Kabak Kesra Setda Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, Pak Camat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kecamatan reseptif. Yang pertama Pak Camat Bu Camat Bener atau yang mewakili, Pak Camat Loano hadir pribadi, terima kasih. Pak Camat Gebang atau yang mewakili, Pak Camat Kaligesing atau yang mewakili, Pak Camat Purworejo atau yang mewakili, Pak Camat Kemiri rawuh piyambak, terima kasih. Pak Camat Pituruh atau yang mewakili, Pak Camat Bruno, terima kasih rawuh piyambak. Pak Camat Bagelen atau yang mewakili, dan 153 kepala desa reseptif malaria, alhamdulillah hampir semua hadir, terima kasih. Kemudian kepala puskesmas beserta jajaran yang ikut secara virtual, Bapak Ibu peserta yang tidak bisa kami sebut satu persatu, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam acara pertemuan rapat koordinasi kewaspadaan dini malaria menghadapi hari libur Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi dan persiapan eliminasi malaria tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Mohon izin Bapak Ibu kami sampaikan laporan kegiatan pada hari ini. Dasar penyelenggaraan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria. Dengan latar belakang, malaria masih merupakan masalah kesehatan di Kabupaten Purworejo yang merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Bali yang belum eliminasi malaria. Jadi Purworejo ini mempermalukan Jawa Tengah dan mempermalukan Jawa dan Bali karena belum eliminasi. Eliminasi malaria adalah upaya menghentikan penularan malaria di suatu wilayah, kabupaten atau kota atau provinsi. Tidak ada penularan malaria, bukan berarti tidak ada kasus malaria impor, serta sudah tidak ada vektor di wilayah tersebut. Boleh ada kasus malaria, vektornya juga masih tetap boleh ada, karena vektornya nyamuk itu kita tidak bisa 100% untuk meniadakan nyamuk. Nah, karena nyamuknya kita hanya bisa kita kendalikan, tetapi kalau malarianya kasusnya boleh, tapi hanya kasus impor, tidak boleh ada penularan setempat. Kabupaten Purworejo dapat diusulkan untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria jika memenuhi kriteria SPR, slide positive rate-nya kurang dari 5%. Kalau ternyata lebih dari 5%, slide-nya dicukupi sing akeh nanti. Akhirnya kan SPR-nya tetap kurang dari 5%. Kemudian API, annual parasit incidence, kurang dari 1. Kami percaya Purworejo masih tetap ini bisa kurang dari 1. Dan tidak ada penularan setempat atau indigenous 3 tahun berturut-turut. Nah, ini yang susah. 2021 kita sudah mau eliminasi, tetapi karena ini ada penularan setempat, walaupun apinya kurang dari 1, SPR-nya kurang dari 5, tapi karena masih ada penularan setempat, tahun 2021 kita gagal untuk mencapai eliminasi malaria. Apabila eliminasi malaria Kabupaten Purworejo dapat terwujud tahun 2026 ini, bulan April Bapak Ibu rencana kita mau mengajukan self assessment ya Bu Santi. Assessment kita nanti awal Maret, masih ada waktu sebulan. Bukan masih ada waktu sebulan ya, tinggal waktu sebulan. Dan harapan kami nanti awal April kita sudah di assessment oleh Kementerian Kesehatan bersama WHO. Tentu saja bersama provinsi, ini provinsi juga. Ini awal April 2026. Nah, kembali lagi, apabila terwujud tahun 2026 ini, maka akan dilanjutkan dengan persiapan eliminasi malaria tingkat provinsi Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah ini nunggu Purworejo yang krantil. Ada 153 desa reseptif di Kabupaten Purworejo yang tersebar di 9 kecamatan yang sangat berpotensi terjadi penularan setempat karena terdapat banyaknya habitat nyamuk malaria yang tidak mungkin dapat dihilangkan 100%. Bapak Ibu periksa sendirilah wilayahnya kayak begitu ya, di Menoreh itu seperti itu, yang perimbugan nyamuknya segitu, ribuan jutaan tempatnya ya. Kata kuncinya adalah dengan surveillance migrasi yang ketat, yaitu semua pendatang dari daerah endemis malaria dari luar Pulau Jawa dipastikan tidak membawa parasit malaria sebelum menginap, dipastikan untuk dicek malarianya. Ini sudah berlaku, sudah berlangsung, alhamdulillah. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Desa, Puskesmas, dan semuanya sudah melakukan cek cicrik malaria, diambil slide-nya kepada mereka-mereka beliau-beliau pendatang. Mohon maaf kemarin juga kita hampir
Hampir kecolongan karena ada pendatang dari luar Jawa yang sudah beberapa hari nginep di salah satu desa, tapi untungnya ya, pas kita ke sana untuk dicicrek itu ternyata hasilnya negatif. Nah, hasilnya positif sudah tidak bisa ditutupi lagi. Jadi kasus indigenius nggak bisa ditutupi, ya. Impor pun juga nggak bisa ditutupi karena apa? Nah, kalau impor ditutupi ternyata nanti meledak jadi indigenius sama saja. Jadi kasus malaria pun itu tidak bisa kami tutupi, ya. Kalau non sewu kalau kematian karena malaria, kasus karena malaria nggak iso ditutupi. Penyakit menular tidak bisa ditutupi. Jadi dinas kesehatan lapor Pak Asisten, dinas kesehatan tidak pernah menutupi kasus penyakit menular. Kalau kecuali penyakit menular yang tidak gampang menular, kami kadang menutupi karena sesuai dengan undang-undang. Datangnya waktu liburan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi nanti, di mana adanya mobilitas penduduk yang tinggi dari daerah endemis malaria, menjadi kewaspadaan bersama yang berpotensi adanya penularan malaria. Pencapaian eliminasi malaria tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, namun diperlukan dukungan dari berbagai lintas sektor sebagai halnya untuk mewujudkan waktu itu ya, mewujudkan ODF, ya, KKS, pokoknya semua masalah kesehatan, stunting itu kami tidak bisa kerja sendiri. Kami kerjanya bareng dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kami pernah mengusulkan, kalau ODF jelas ya, kita sudah ODF, walaupun ODF-nya kita karena akses ya, akses sudah, tetapi kepemilikan kita berproses. Nah, kita tahun 2025 mengusulkan kabupaten kota sehat. Lapor Pak S. Kita tidak mendapatkan sertifikat apapun setelah kita telusur, walaupun tadi Kepala Balkesmas, kok iso ya Bu ya. Setelah kita telusur itu karena kita belum eliminasi malaria. Padahal swastisaba ataupun sertifikat kabupaten kota sehat itu ada 3 tingkatan. Tingkatannya paling rendah Padapa, di atasnya Wiwerda, di atas sendiri Wistara. Kita menilaikan dengan kriteria Wistara. Harapan kami, kalau Wistara tidak lolos, paling tidak sore Wiwerda, ataupun ora apa-apa lah, Padapa juga nggak apa-apa. Tapi ternyata apa? Padapa pun kita tidak mendapatkan. 2 kabupaten di Jawa Tengah yang belum mendapatkan, salah satunya Purworejo. Mudah-mudahan tahun ini kita eliminasi malaria, tahun 2027 kita bisa mendapatkan sertifikat KKS. Wistara yang paling tinggi. Amin. Gambaran umum kasus malaria ke Purworejo 5 tahun terakhir, 2021 yang kita jeblok ya, 2021 itu kita 582 kasus dengan 7 kematian. Coba Pak, coba ini ada kematian ibunya enggak ini Bu? Lupa saya. Tahun 2022 576 kasus dengan 2 kematian, ya. Kami waktu itu PD karena sudah mulai 2018 akhir kita sudah tidak ada kasus malaria indigenius. Pas ada kasus di salah satu desa di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Bener, kami PD paling sebulan 2 bulan. Ternyata hampir 3 tahun ya kita berjibaku untuk bukan mengindigenius ya, menyelesaikan malaria indigenius itu kita sampai hampir 3 tahun karena ketahuan malaria itu kita Juni tahun 2021, kita terakhir indigenius Maret tahun 2023. Nah, Maret April 2023, 24, 2025, 2026, harapan kami kita nanti April sudah di asesmen oleh pusat dan WHO dan kita mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Ini karena kasusnya tahun 2023 49 kasus, 2024 11 kasus, 2025 15 kasus, 2026 Januari 0 kasus.
Boleh kasus, tetapi jangan lupa impor. Jangan sampai insidious. Diperlukan upaya dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan bersama. Salah satunya diselenggarakan rapat koordinasi seperti hari ini. Peserta kali ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2 orang, Balkes 1 orang ya Bu, 1 orang, Balkesmas Wilayah Magelang 2 orang, BPBD 1 orang, DP3 APMD 1 orang, Kabakesra Camat 9 orang, Kepala Desa reseptif 153 orang, plus puskesmas, semua puskesmas beserta jajaran, dengan materi kewaspadaan dini malaria saat libur Lebaran dan persiapan eliminasi malaria. Yang kedua, analisis situasi malaria Purworejo menuju eliminasi malaria di Jawa Tengah. Nah, sumbernya 2, Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra, terima kasih Pak Asisten. Kemudian yang kedua dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan anggaran dari APBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon berkenan Pak Asisten untuk memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka acara ini, plus ada plusnya Pak, menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Sudarimi MM atas penyampaian laporan penyelenggara. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan membuka acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kestra Setda Kabupaten Purworejo. Untuk itu kepada Bapak Ahmad Jainuddin SIP MM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kita hormati Ibu Tri Dewi Kristini yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Sugeng rawuh di Purworejo, Ibu. Gelarnya Tri Dewi Kristini SKM MKes. Mohon maaf, ini ada di baris bawah, makanya saya enggak sekalian baca. Juga yang kita hormati Ibu Dr. Erlina Ruminati MKes dari Balkesmas Magelang. Tadi sempat berbincang adik kelasnya Bu Dr. Hajah Sudarmi di Fakultas Kedokteran sana. Selisih 2 tahun ya Bu ya? Oh 3 tahun. Selamat Ibu sebagai Kepala Balkesmas yang baru. Pun pinten wulan? Oh baru sebulan. Yang saya hormati OPD terkait, ada hadir mewakili Pak Kepala BPBD Purworejo, Kepala DP3 APMD Purworejo, Kabakesra, kemudian ada separuh lebih ini Pak Camat yang kita undang. Terima kasih hadir pribadi Pak Camat Kemiri, Pak Camat Loano, Pak Camat Bruno. Ada lagi Pak Camat yang lenggah di belakang. Ya, yang lain mewakilkan, terima kasih. Dan ini sesepuh saya, sahabat saya, kepala desa. Desa reseptif. Artinya apa nih Bu? Yang pernah ada masalah dengan malaria. Sebanyak 153 desa berdasarkan cek daftar hadir 100%.
Yang tidak hadir nanti kita cermati karena ini penting. Terlebih dahulu tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini menjelang siang kita dapat hadir di tempat ini untuk satu acara yang sangat penting, yaitu kita berupaya optimal membangun sinergitas dalam rangka, saya tidak sependapat dengan diksi yang diambil Bu Kadin Kesdatar itu, mempermalukan Jateng, maaf Jawa Bali. Kita tidak mempermalukan saudara kita Jawa Bali, enggak. Justru ini patut dikasihani. Ya, dan tidak hanya sekedar kata kasihan itu, tetapi ada wujud konkret perhatian dari Dinas Kesehatan Provinsi Bapel Kesmap Gelang bagaimana mendorong Purworejo ini segera menyusul saudara-saudara kita yang sudah proklamasi eliminasi malaria. Ya. Yang kita sudah ada peluang untuk itu di bulan April kalau penilaiannya nanti bagus. Dan kita patut juga memberi rasa aman kepada tetangga kita, karena yang paling khawatir kan tetangga kita yang sudah eliminasi malaria. Kulon Progo itu khawatir ke kita, Magelang khawatir ke kita, Wonosobo, Kebumen khawatir ke kita. Mereka sudah eliminasi malaria, tapi migrasi yang paling banyak kan dengan kabupaten tetangga. Jadi mereka juga deg-degan kok kayak ono meneh gara-gara Purworejo. Perihal 412 yang beberapa kali tugas ke Papua kemana-mana, jangan dikambing hitamkan. Jangan, karena kabupaten kota lain juga ada banyak batalion yang juga sering luar daerah, mereka bisa. Ya, kita juga mestinya juga bisa. Ya. Walaupun beberapa kasus memang berasal dari situ. Ya. Maka kita bersyukur hari ini kita bersiap diri untuk mengawal masyarakat Kabupaten Purworejo lebih sehat, bebas dari malaria, ada toleransi tadi itu, ya bisa masuk syarat eliminasi kalau penularannya itu hanya berasal dari luar saja, tidak penularan lokal. Ya. Maka kita bersiap diri untuk itu, perlu kerjasama yang baik. Maka mohon izin Bapak Ibu semuanya, disebabkan Pak PJ Sekda, maaf Pak Sekda sekarang bukan PJ, Pak Sekda nggak bisa hadir di tempat ini mewakilkan ke saya. Seizin Bapak Ibu semuanya, acara rapat koordinasi kewaspadaan dini malaria, antisipasi libur Idul Fitri 1447 Hijriah, dengan mengucap Bismillah kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, oke, terima kasih tepuk tangannya. Selanjutnya mohon izin saya berdiri karena ada materi sedikit yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Kok do mudun kabeh. Padahal kan enak dilihat di sana nggih. Pak Lurah nggih. Orang mirsani slide malah mirsani Bu Dokter. Coba dibuka satu demi satu. Kewaspadaan dini malaria dan persiapan penilaian eliminasi malaria dalam waktu dekat ini, sekaligus tadi ada judulnya Idul Fitri. Karena saat Idul Fitri perlu kita tingkatkan kehati-hatian, ada banyak saudara kita yang mudik, harapannya mudik sehat buat meninggal ke sektor
Tidak meninggalkan penularan malaria dan penyakit lain tentu. Nanti yang teknis-teknis yang lebih ahli yang menyampaikan ya, Bu Dokter. Saya yang sifatnya lebih pada peningkatan koordinasi. Malaria salah satu di antara penyakit yang menjadi target pemerintah untuk dieliminasi secara bertahap. Targetnya 2030 Indonesia bebas malaria. Purworejo direncanakan di bulan Maret 2026 akan mengajukan penilaian. April nanti dinilai ya Bu. Harapannya tahun 2026 ini kita menyusul puluhan kabupaten kota lain di Jawa dan Bali menjadi daerah yang dinyatakan bersih atau memenuhi eliminasi malaria. Oke, lanjut. Oh, di sini. Strateginya ada universal access, nanti dijelaskan oleh Dinas Kesehatan karena ini lebih teknis. Surveillance. Ini penting karena ini melibatkan banyak pihak nanti. Kebijakan yang mendukung, kemudian pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan surveillance, peningkatan penemuan kasus malaria. Terima kasih Bu Kadin Kesda. Beliau tadi sudah berikan statement secara terbuka, tidak ada yang ditutupi. Nek ditemukan yo ditemukan, terus dilakukan tindakan. Seluruh penyakit menular katanya, kecuali yang dilindungi undang-undang nggak boleh dipublikasikan. Paham nggih napa niku? Ya. Sistem dan manajemen data, penyelidikan epidemiologi, sistem kewaspadaan dini dan KLB bencana, ini menjadi tugas bersama tidak hanya Dinkesda nanti. Surveillance migrasi. Kalau ada tamu, tadi disebutkan ada satu tamu konangane kering ya. Ada tradisi yang sudah bagus dilaksanakan di desa, dan mari kita laksanakan secara efektif. Tetapi hati-hati supaya tidak tersinggung. Ada tulisan, tamu 1 kali 24 jam. Tesih tulisan itu. Sebagian. 1 kali 24 jam tamu lapor ke RT. Ya. Kemudian tidak hanya RT, mestinya RT nggih laporan tentang Pak Kades. Ya. Kemudian perlu antisipasi. Tamunya ini kalau berasal dari daerah-daerah yang endemik malaria, mestinya segera menghubungi bidan desa sebelum bermalam. Ya. Misalkan tamunya dari Papua. 412 ini kan seringnya tertular kan saat penugasan ke Papua. Maka bukan kita berarti ras diskriminasi, tidak, ini bagian dari kehati-hatian kita. Begitu ada tamu dari daerah-daerah endemik malaria, mohon segera menghubungi ke petugas kesehatan terdekat bidan desanya, ya, supaya dicek. Karena kalau sudah terlanjur bermalam, wis kadung dicokot lemut, ya, nanti pengendaliannya yang sulit dikontrol. Sulit dikontrol. Tak ulangi. Kemudian untuk daerah-daerah yang tertentu biasanya ada kelambu ya. Ada kelambu ya. Tamu-tamu begini diberikan penghormatan, sare diparingi kelambu. Kalau harus bermalam, kersane aman. Kemudian ini bukan alatnya sendiri, makanya saya coba-coba ini. Surveillance vektor malaria pada populasi khusus. Ya. Kemudian kebijakan yang mendukung komitmen pemerintah pusat dan daerah eliminasi malaria secara pencegahan penularan. Insyaallah komitmennya jelas. Nasional tadi sudah targetkan 2030,
Purworejo kita berusaha 2026. Hari ini Dinkes Provinsi hadir, Bapelkes Magelang hadir, tentu memberikan dukungan pada kita, menguatkan komitmen kita, Pak Kades, Pak Camat, juga paling penting ini justru yang ada di ujung, hadirnya di sini bagian dari komitmen ini. Penguatan dukungan lintas program dan lintas sektor termasuk swasta. Kita nggak bisa kerja sendirian, butuh dukungan masyarakat dan swasta. Pemberdayaan masyarakat, penemuan kasus secara aktif oleh kader malaria. Ten desa enten kader malaria semua. 153 desa reseptif ada kader malaria. Nuntut honor mboten? Enten honor resmi mboten, Bu? Nggak ada ya. Saya pernah di kecamatan, jadi mendengar langsung keluhan Pak Kades, kader Posyandu sakniki oleh Pak kader malaria nggih nyuwun. Monggo disikapi dengan bijak di desa masing-masing. Ya. Jadi mereka penting supaya mereka aktif melakukan kegiatan. Semoga tidak ada penemuan kasus. Tapi kalau tidak ada penemuan kasusnya itu karena kader ini tidak melakukan aktivitas, ya sama juga bohong. Ya, mestinya lakukan aktivitas, kemudian hasilnya tidak ditemukan kasus. Kemudian penting mengedukasi perubahan perilaku. Tadi dimulai dari bagaimana kita menerima tamu, memperlakukan tamu supaya tidak tersinggung, tapi juga hati-hati terhadap potensi penularan malaria. Ono tamu nek salah-salah kita menanggapi, jenengan kudu cek malaria nisi, tersinggung mereka. Sampaikan dengan bahasa dan kalimat yang bagus. Terus masyarakat kita, dulu pernah ada pembagian kelambu, pun rusak dereng. Ya, maksudnya nek rusak niku dipakai. Kalau jawabannya tesih saya Pak, jangan-jangan dilempit urung dinggo. Coba dicek. Ya. Kemudian strategi kelimanya penguatan sistem kesehatan. Nanti Bu Kadin Kesdan yang akan banyak sampaikan. Pengembangan penelitian dan inovasi juga nanti dari Dinkes saya sampaikan. Oke, lanjut. Komitmen Kabupaten Purworejo menuju eliminasi malaria. Pertama, penanggulangan malaria secara aktif dan berkesinambungan baik terhadap kasus maupun faktor risiko termasuk faktor perilaku masyarakat dan lingkungan tempat perindukan nyamuk. Pak Kades 153 desa. Tolong lebih napa nggih nek Kyai Jawa ngarani greteh. Leres nggih? Lebih rigid. Sering dikontrol lingkungannya. Ya, bagaimana sanitasinya dipastikan berjalan lancar dan baik. Musim hujan, genangan-genangan di lingkungan kita, tolong dicek, dipastikan bersih. Walaupun faktor malaria ini juga kadang di tempat kotor, sering juga di tempat yang bersih. Kemudian menggerakkan semua sektor terkait termasuk swasta dan masyarakat dalam upaya eliminasi malaria. Eliminasi ini akan berhasil kalau masyarakatnya sadar. Ya. Karena nggak mungkin Pak Kades mengawasi 24 jam. Nggak mungkin kader malaria itu keliling tiap hari ke seluruh rumah tangga yang beresiko. Maka sangat butuh kesadaran masyarakat, mengamankan lingkungannya, kemudian memperlakukan tamunya dengan baik, dan memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk
proses eliminasi ini dengan baik. Salah satunya tadi kelambu itu dipakai apa enggak tadi itu. Kemudian yang kedua, menggerakkan semua sektor terkait termasuk swasta dan masyarakat dalam upaya eliminasi malaria. Kemudian ketiga, menjamin ketersediaan anggaran yang cukup. Nah ini masuk gitu Bu di Dinkes ya. Ini nanti menjadi indikator penilaian loh ini. Ada ya dipastikan di Dinkes anggaran mendukung eliminasi. Nah nanti persoalannya kalau di Dinkes ada, nanti masuk ke desa neng APBDes. Akan kita lihat nanti. Enten betul. Nanti masuk di bagian belakang nanti. Menarik kalau sudah bicara tentang anggaran desa nih. Pemenang situasinya sekarang tinggal 30%. Yang 70% upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan malaria. Pertama, memutus penularan. Penyelidikan epidemiologi di semua wilayah kasus. Artinya di 153 desa reseptif, nggih. Kemudian MBS, mass blood survey, pengobatan malaria pada kasus konfirmasi. Kemudian pengendalian vektor, penguatan jejaring. Yang nanti yang nggak saya bahas detail nanti Bu narasumber berikutnya tolong dijelaskan. Pengendalian vektor malaria, pembagian kelambu berinsektisida. Semoga dipakai. Pertanyaannya Bu, kalau sudah rusak nyun mulai teng pundi niki? Nah, bagi daerah yang sangat berisiko tinggi kelambunya rusak, hubungi Dinkesda. Ada penggantinya. Ya. Kemudian indoor residual spraying, penyemprotan. Beda dengan fogging ya ini ya. Karena kalau fogging itu sudah tidak direkomendasikan. Jadi teman-teman Kades masih ada muncul di media sosial itu. Wis jelas-jelas ada tanda kutip hampir KLBDB usul jaluk fogging ora di ACC, tidak dipenuhi. Jadi fogging itu bukan solusi yang efektif untuk penanggulangan DB. Ya, karena di fogging itu efektivitasnya rendah. Maka kalau ada masyarakat kita yang protes kayak gitu, tolong bantu menjelaskan, bukan malah dikompori. Yun Chen, saya kira pati cetok ya Dinkesdan. Itu namanya ngompori itu malah. Kemudian larvasida tempat perindukan nyamuk. Jadi kalau berkaca dari DB, kita mencegah DB itu ada namanya jumantik ya. Betul ya. Juru pemantau jentik nyamuk. Itu kalau diterapkan untuk eliminasi malaria saya pikir masih juga relevan. Jadi Bapak Ibu, mari kita edukasi masyarakat kita benar-benar greteh ke lingkungannya. Bak mandi dikontrol, dikuras setiap berapa hari sekali. Kemudian ini musim hujan. Talang-talang air yang atas yang menggenang itu kolo-kolo dikontrol biar nggak jadi tempat nyamuk. Kemudian lingkungan kita, cumplung, bardahar degan, di rumah kabeh kodanan ada air bersih. Jenengan pirsani. Kemungkinan besar itu dipakai untuk sarang nyamuk. Kaleng, kemudian plastik-plastik yang menggenang. Di lingkungan masing-masing bersihkan. Satu yang saat saya jadi camat Gerabak, saya membersamai jumantik keliling itu, papringan Mbak. Jadi kalau motong bambu nih kok, itu bekas dangkel ini kok kan tidak mungges. Itu jadi sarang nyamuk, ditemukan banyak sekali. Makanya papringan nyamuk akeh karena sarangnya ada di situ. Ini kadang-kadang
terliwat dari pengamatan kita. Padahal lingkungan kita kan kiwa dengan rumah masih banyak papringan. Ya. Moga dicek itu. Kemudian penguatan jejaring, koordinasi dengan rumah sakit, desa, lintas sektor terkait dengan kewaspadaan kasus malaria, penguatan jejaring dengan perguruan tinggi. Di Purworejo ada stikes, silahkan diperkuat kalau perlu dimintai bantuannya. Kemudian survei migrasi malaria oleh juru malaria desa. Tadi yang saya sebut nek tamu tadi itu migrasi. Bidan desa, puskesmas bersama kepala desa, penduduk yang mempunyai riwayat bepergian dari endemis luar Pulau Jawa. Ya. Jadi tidak hanya orang luar, warga kita saja mungkin perlu sekali waktu dia nengok anaknya di Papua atau di daerah mana yang di sana endemis. Pulang sebaiknya cek ya, sebaiknya. Ya. Karena orang tertular malaria itu tidak langsung ada yang ada gejala. Yang badannya sehat, staminanya bagus itu tidak berasa apa-apa. Tetapi kalau dia digigit karena sudah ada vektor tadi itu, kemudian nyamuk ini gigit ke orang lain, yang orang lain ini daya tahan tubuhnya lemah, pembawa vektor nggak sakit, tapi yang kedua, ketiga bisa sakit. Begitu ya Bu Dokter ya. Jadi tidak hanya orang luar yang masuk, kita pun kalau mau keluar ke tempat endemis, kondur mriki disarankan cek kesehatan. Kemudian distribusi rapid test dan slide malaria ke puskesmas. Cukup Bu rapid testnya? Ya, anggarannya cukup. Jadi seluruh kepala puskesmas insya Allah siap dengan rapid testnya. Penyebab penyakit malaria, niko, gejalanya seperti ini sing tak atur wau. Bermula dari sini, nyamuk. Ada yang menggigit langsung sakit, ada yang menggigit orangnya meges, mboten napa-napa. Ya, tapi begitu di nyamuk dari sini pindah gigit orang sini, niki langsung sakit. Karena daya tahan tubuh orang per orang berbeda. Jadi kalau pulang dari Papua, pulang ke sini, awake sehat bergas, jangan dulu terlalu yakin saya bebas malaria. Ya. Oke, next. Nanti yang detail biar Bu Dokter yang jelaskan. Nyamuk pembawa penyakit malaria, nungging. Cara gigitnya nungging cirinya. Larvanya datar seperti ini. Sok ngamati mboten? Ya, sing sok nungging sinten? Ya. Oke, niku tanda-tandanya. Lah niki latri pirsa, tadi saya matur jentik malaria ini tidak selalu ada di tempat kotor. Ada di tempat yang air kelihatan bening, bersih, ten sawah. Kemudian di sungai ini kan bening nih banyune. Niki juga belik mata air juga bening. Ya. Kemudian cerukan sungai. Niki kolam perendaman kayu atau karet sing sok ngekung glugu ya, atau kayu-kayu lain. Coba dikontrol, dicek. Nah, supaya aman dari mana ya? Biasanya kados niki diparingi ulam, di ngoni iwak. Ya, nila nopo-nopo niku terserah. Kemudian mata air ini juga saya perhatikan beberapa mata air juga diberi ikan. Tapi ini kamar mandi mosok kayak iwak. Tapi teman-teman kita, saudara kita yang gunung nganggo selang niku nggih diparingi iwak. Ya, itu preventif bagus supaya larva tadi dimakan. Nek di sungai dengan yang di sawah ini insya Allah sepanjang ekosistem kita masih baik, masih banyak hewan-hewan air di sana. Kecuali nek jenengan gunake pestisida berlebihan kan, cacing ini nganti ra urip. Nah, itu patut
perbaiki habitatnya. Waspada gigitan nyamuk malaria. Biasa menggigit jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Bedanya kalau dengan DB siang ya. Kalau nyamuk DB siang hari. Kalau nyamuk malaria biasa menggigitnya itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Maka tidurnya pakai kelambu, olesi tubuh dengan obat anti nyamuk. Niki salah satu strategi nek jenengan duwe tamu saka Papua arep ngelek ke ora wani pekewuh jenengan sing preventif arep sare awake diblonyoi autan. Ya. Yang bersangkutan juga matur nuwun Pak mriki ngapunten kathah nyamuk kula aturi autan mengke kersane saged sari sing kepenak. Insyaallah enggak tersinggung dia. Ya. Kemudian menjaga kebersihan tadi greteh kalih lingkungan. Apabila keluar rumah pada malam hari, pakaian celana panjang, baju tangan panjang, dan sarung. Nah, karena kita di tempat terbuka. Menyemprot ruangan dengan obat anti nyamuk atau pakai obat nyamuk bakar. Ini yang paling aman, Bu. Apa ini, Bu? Semprot nyamuk ini aman, Bu? Paling aman kelambu. Ya. Karena ada beberapa yang kita ini kalau bawa obat nyamuk bakar niku dalam jangka panjang konon ceritanya tidak baik untuk kesehatan. Ya. Contohnya keluarga saya, anak saya itu asma. Begitu dibuatkan obat nyamuk bakar mesti kambuh asma nih. Jadi paling aman pakai kelambu tidur ini. Next. Ini. Bapak Ibu semuanya, kita mencoba membuka data dari tahun 2021 sampai 2025. Alhamdulillah di 2 tahun terakhir 2024-2025 indigenisnya kita sudah 0. Ini saya usulkan ini warnanya hijau bukan kuning, Bu. Aman ya. Nek kuning itu masih warning peringatan. Sudah 0. Syaratnya 0 ini nanti kalau 2026 juga 0 sampai periode bulan April. Tinggal berapa bulan ke depan? 2 bulan lagi mari kita bertahan. 00 2026 0. Sehingga ini menjadi syarat yang terpenuhi untuk kita diberi sertifikat eliminasi malaria. Rong sasi melih. Ya, maksudnya untuk dapat sertifikat pertamanya 2 bulan lagi pertahankan. Setelah bertahan itu ya tentu kebiasaan yang baik itu diteruskan ini maksudnya. Ya. Jadi kita sudah 0. Kemudian kalau yang impor masih ada sih, ada 11, ada 15. Tapi Pak Ibu Dokter Bu Kadinkes sampaikan ini bolehlah yang impor, tapi yang penularan lokal ini yang harus 0. Kemudian kematiannya juga 3 tahun ini sudah 0. Sejak tahun 2023. 2026 ini sampai hari ini juga 0. Semoga seterusnya 0. Nah, jumlah penduduk kita sekian. Proximity rate kita sudah memenuhi syarat 0,1 2026. Semoga juga 0,1. Ini tren yang sangat positif. 2026 semoga juga ini 00, ini juga 0,1, 0,1. Kematiannya juga 0 kembali. Sehingga memberi skor yang cukup signifikan untuk kita mendapatkan sertifikat eliminasi. Kemudian tren kasus malaria di 2021 kita masih sangat tinggi 582. 2022 576. Menurun drastis 2023 49, menurun lagi 2024 11, tapi di tahun kemarin naik sedikit 15. Tahun ini per hari ini masih 0. Tahun 2026 per 30 Januari datanya masih 0. Ya, kita pertahankan.
Ini beberapa desa yang perlu perhatian, walaupun kita nol. Di tahun 2021, Banyuasin Kembaran tinggi, Kaliwader tinggi, Kemejing tinggi, Sudorogo paling tinggi Wadas, Pak. Tahun selikur niku. Coba kita lihat tahun berikutnya. Tahun 2022. Ternyata desa-desa tadi itu banyak berubah, terpolarisasi ke banyak desa yang lain. Semagung, kemudian Soko Agung, Baglen iki nggih. Sudorogo tinggi niku. Kedung Gubah. Somongari. Kaligesing. Sidomulyo, Purworejo. Ya, tinggi sekali nih, 89. Kemudian Sukowuwuh bener, Legetan, Kedung Pucang. Kedung Pucang itu padahal kota nggih. Di bawah sini. Tapi jangan kaget, lebih kota lagi ada Pangenrejo. Kalau Pangenrejo 412 ya. Karena pengaruh 412. Oke. Ini tahun 2022. Dilihat trennya tidak berulang desa-desa yang 2021 banyak kasus, kembali ada banyak kasus di 2022. Kita lihat 2023. Oke, beda lagi. Durensari, Donggubah, Bringgong yang semula nggak muncul jadi muncul. Nek Pangenrejo masih bertahan. Karena faktor 412. 2024 semakin sedikit ini. Pangenrejo masih dominan. Ya. Sawangan, Kaliharjo, Purwodadi. Terkait dengan Pangenrejo, Bu Kadinkesda, perlu kita duduk bersama dengan Danyon 412 tentu. Ya, supaya ada sinergi. Ya. Kita percaya dari batalion sudah melakukan upaya preventif yang sangat bagus, yang sangat ketat. Ya. Tentara wong staminanya tinggi ya, cokot nyamuk no rapatio kroso. Tapi seperti yang siklus tadi itu, tentarane ora kroso tapi bojone mungkin jadi kroso. Maret pulang dari Papua lagi. Maret besok. Nah ini antisipasi. Sebelum pulang Bu, nanti kita ketemu dengan Pak Danyon 412. Kita bicarakan masalah ini. Supaya Pangen ini tidak muncul kembali. Pak Lurah Pangen hadir? Pak Camat Purworejo atau yang mewakili hadir? Nah itu Bu Kasih ya. 2025 Pangenrejo meneh. Ya, karena memang ada faktor X tadi itu. Kemudian komitmen bersama pemerintah dan masyarakat. 153 desa reseptif yang tersebar di 9 kecamatan berpotensi terjadi penularan malaria lokal. Tadi yang Bu Hajah Sudarmi sampaikan, kalau penularannya bukan lokal masih ditoleransi, tapi kalau lokal ini menjadi noda hitam, nanti bisa jadi gagal kita eliminasi malaria. Karena terdapat banyaknya habitat nyamuk malaria yang tidak mungkin dapat dihilangkan 100%. Tidak mungkin hilang 100%, tapi bisa kita cegah tadi itu dengan kebersihan lingkungan. Sing rada rigid greteh kali lingkungan masing-masing tadi itu. Kata kuncinya Bapak Ibu semuanya, kata kunci ini faktor yang paling dominan yang harus segera kita lakukan, yang harus kita kawal dengan baik. Surveillance migrasi yang ketat. Bagi siapa? Semua pendatang dari daerah endemis malaria di luar Pulau Jawa dipastikan bebas malaria. Untuk memastikan bebas malaria, caranya apa Bu? Sebelum menginap, ya, memastikan semua pendatang ini bebas malaria.
Warga desa diedukasi dengan kesadarannya sendiri, melaporkan kepada RT, Pak Kades, bidan desa, bagi saudara atau bukan saudara bertamu ingin bermalam dari daerah endemis, diinformasikan. Ya. Jangan sampai netes meleh ya. Pecah telur lagi. Ya. Dipastikan tidak membawa parasit malaria sebelum menginap di wilayah Kabupaten Purworejo. Kata kuncinya itu. Ya, karena di internal kita alhamdulillah insya Allah sudah steril, sudah netral. Kewaspadaan dini malaria saat ada kegiatan hari besar sosial budaya keagamaan di malam hari. Ya, tadi disebutkan nih kok, Hari Raya Idul Fitri, banyak saudara kita yang mudik. Kegiatan-kegiatan sosial budaya, nek dalu, pakai autan, gue sarung, tadi lengan panjang tadi itu. Kegiatan mobilisasi penduduk dari wilayah endemis malaria dari luar Pulau Jawa. Ini Idul Fitri, hari besar lainnya. Kemarin tahun baru aman ya, karena tidak ditemukan kasus. Artinya pada saat libur tahun baru kemarin aman. Tapi libur tahun baru kemarin yang mudik kan nggak terlalu banyak. Ya, akan jauh lebih banyak nanti saat Idul Fitri. Persiapan eliminasi malaria. Penilaian akan dilakukan oleh tim penilai eliminasi malaria pusat dan provinsi. Dinkesda. Kalau provinsi juga Dinkesda. Dinkes ya, bukan Dinkes provinsi. Nanti mohon bisa bekerja sama dengan baik dengan kami. Ngabari kapan ben awake persiapan. Kemudian kriterianya ada 3 ini yang tidak boleh, tidak harus dipenuhi. SPR-nya harus kurang dari 5%, apinya harus kurang dari 1 per mil, kemudian tidak ada penularan lokal. Yang migrasi tadi sepanjang tidak, banyak sekali ya ditoleransi. Ini yang mau tidak mau 3 syaratnya harus terpenuhi. Maka yang terkait dengan yang nomor 3 tadi itu, di slide sebelumnya, kata kuncinya adalah ketat melakukan surveillance terhadap warga kita yang keluar ke daerah endemis maupun dari endemis masuk ke Purworejo. Kemudian langkah-langkahnya, pertemuan di tingkat provinsi, saya pikir sudah dilakukan, kunjungan ke Dinkes Kabupaten Kota sudah dilakukan, kunjungan ke RSUD, Rumah Sakit Rujukan Malaria, insya Allah sudah dilakukan kesiapannya, kunjungan ke jejaring sudah dilakukan oleh Dinkesda, kunjungan ke daerah reseptif, puskesmas dan desa, saya yakin sudah dilakukan. Ya, jadi dari tim pusat nih, tapi sudah dilakukan persiapannya oleh Dinkesda Purworejo sebelum pusat datang. Bu Kadinkesda melalui bidan desanya, Pak Kepala Puskesmas, saya yakin sudah diberi penugasan khusus ini, mengawal 153 desa reseptif, dan mohon Pak Kades kooperatif bisa kerjasama dengan Bu Bidan Desa di desa masing-masing, dan juru malaria desa CMD. Kemudian dilakukan observasi interview dengan penderita masyarakat. Jadi tim pusat akan melakukan observasi dan interview nanti, tentu sampling, tidak semuanya. Ini dokumentasi yang dibutuhkan dari desa, Pak Kades mohon, walaupun suasana rada sesek, dibantu, diupayakan betul, ya, walaupun mungkin agak terlambat. Kalau penilaian tahun 2026 di bulan Maret April, dokumen yang disediakan dokumen tahun 2025 mungkin ya, atau 2026. Ya, 2025 mestinya ya.
Jadi seperti ini, laporan anggaran desa terkait malaria. Ada nggak DD ADD yang dialokasikan untuk mendukung eliminasi malaria? Itu jadi orang kudu akeh loh. Harga kelambu satu berapa? Ya, yang bisa didukung desa apa Bu? Anggaran kesehatan desa. Tidak harus khusus menyebut malaria gitu. Aman. Jadi mata anggarannya di kode rekeningnya tidak harus menunjuk ke anggaran desa untuk beli kelambu, nggak harus ada. Ya, seponeten apa nih desa? Siaga kesehatan, mobil siaga. Honor kader kesehatan ada masuk Bu. Penyuluhan kesehatan ada masuk berarti. Karena khawatir saya naik urung lebu, iki kok jadi ganjalan ini nanti. Ya. Posyandu masuk nggak Bu? Masuk itu buat. Penyuluhan di posyandu bisa. Kalau kriterianya longgar begitu, yakin 100%, 153 desa reseptif ada menganggarkan untuk mendukung kesehatan. Hanya saja saat nanti diwawancara, tolong diinformasikan ke seluruh perangkat. Yang hadir sekarang kan Pak Kades. Nanti kalau ternyata Pak Kades tindak luar kota, tim survei datang wawancara sing ditemoni kadusin jenengan nggak paham, ditakoni, ada nggak anggaran dari desa untuk mendukung ini? Buat nenten. Gesek. Diberitahu nggih Pak Kades nggih. Tolong ini tinggal Maret April tim datang. Jadi mau nyuwun pirsa Pak Lurah apa Pak Bayan apa Pak Carik, jawabannya sama, ada. Nah, nek takoni wujudnya apa? Jelaskan tadi, penyuluhan kesehatan di posyandu. Penyediaan PMT masuk nggak? Nggak masuk. Nah, nanti jelaskan Bu. Bu Kadinkes jelaskan, sing kira-kira nggon jawab tim wawancara bener untuk pos apa saja. Biar Pak Kades nanti milih. Ya. Ini mau tidak mau harus terpenuhi. Dipastikan ada anggaran dari DD atau ADD untuk kesehatan. Oh, saya tak percepat. Ya. Peraturan desa, ampun enten dereng. Perdes loh nih, kesehatan. Punenten saya, makasih. Laporan Musren Bangdes tentang malaria. Dereng digawe. Konangan provinsi kenapa? Karena gini Bu, saya pernah jadi beliau ini, ya. Ada yang sudah kita lakukan ini belum terdokumentasikan. Jadi bukan bohong teman-teman ini enggak. Saat Musren Bangdes, saya yakin juga sudah bicara tentang kesehatan. Tapi notulene Musren itu bisa jadi rodon delenger ora krungu. Ya, itu. Media kegiatan KIE tentang malaria oleh desa, foto-foto kegiatan pengendalian tempat perindukan nyamuk malaria yang tadi operasi sanitasi difoto, kemudian jumantiknya difoto, kader malaria desanya melakukan kunjungan edukasi difoto. Insyaallah bisa dicukupi ini. Nek durung komuter saiki difoto meneh ning ampun nggo geotagging. Nek nggo geotagging fotonya anyar. Silakan dilengkapi. Oke. Pak Camat. Ya, mohon perhatiannya Pak Camat, dukungannya. Mendukung penuh persiapan proses penilaian, mensosialisasikan kewaspadaan dini, gen muludan, gen rejeban, gen napa mulih sakniki? Nek perlu nggon sosialisasi sambutan Sabdo Tomo manten jenengan lebokke.
Loh Pak Kades kan banyak panggung yang bisa dimanfaatkan itu. Koordinasi monitoring wilayah dalam implementasi surveillance migrasi malaria di Perdes malaria tadi sudah. Rencana tidak lanjut, ya kurang lebih sama dengan tadi. Mendukung penuh, oke, lanjut. Contoh media KIE dari desa, ini contoh mawon. Artinya contoh jenengan boleh berkreasi dengan yang lebih bagus dari ini. Dan insya Allah desa perangkatnya sekarang keren-keren, pinter IT, do pinter gawe flyer-flyer seperti ini. Terus diposting Pak, neng website desa, nek perlu dicetak, ditempelkan ning papan pengumuman. Ya. Oke, Niko, Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya, mari kita perkuat kerjasama, sinergi, di pol-pol ke 2 bulan ini, Maret, April, statistik kita sudah mendukung, 3 tahun terakhir, kematian sudah 0, kemudian 2 tahun terakhir, penularan lokal sudah 0, 2026 semoga 0, kemudian tadi perkuat surveillance-nya, utamanya yang migrasi, baik orang luar yang datang maupun saudara kita yang pas keluar ke daerah endemik, hati-hati. Langkah-langkah rigid yang lain yang sifatnya administratif, tadi secara spontan kita bertanya jawab, ya sepertinya sudah siap hampir seluruhnya. Maka optimis insya Allah Bu Kadin Kesda, tanpa kita harus memanipulasi data, karena tidak terbiasa kita bermanipulasi data, kita optimis insya Allah 2026 Purworejo mengikuti kabupaten kota lain menjadi kabupaten eliminasi malaria. Amin ya robbal alamin. Nggih. Bisa. Itu teknis. Dicatat Bu Kadin. Ahlinya nanti yang jawab. Itu juga nanti ada spesifikasi khusus. Ya. Dijawab Bu Kadin nanti ya. Ada ahlinya. Kula ya wis dibocori jawabannya. Tapi beliau yang lebih pas nanti menjawab. Nggih. Ngaten nggih, insyaallah kita optimis 2026 eliminasi malaria. Syarat-syaratnya wis ketok telontong-telontong memenuhi syarat semuanya. Nek ora kebangetan Dinas Kesehatan Provinsi. Dan Dinas Kementerian Kesehatan. Ya, mboten nyalahkin jenengan mboten, tapi dari data-data statistik kan kita sudah punya modal yang cukup kuat memenuhi syarat itu. Ngaten nggih, Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan, Pak Kalijambe nanti dijawab Bu Kadin Kesda. Jawab Kiai Putri luwih mantep lah Bapak. Ya, setelah ini saya mohon diri karena ada kegiatan lain dengan pimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Jainuddin SIPMM atas sambutan dan materi yang diberikan. Derek K. Sugeng Tindak untuk Bapak Ahmad Jainuddin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya langsung saja ke paparan materi yang kedua terkait analisa situasi P2 malaria dan persiapan menuju Jawa Tengah eliminasi malaria tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kepada Ibu Tri Dewi Kristini SKMM Kes Epid
Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya, Bapak Ibu semua ya. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Asisten, wah, luar biasa beliau untuk memberikan motivasi kita semua dalam rangka eliminasi malaria. Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan nama saya Tri Dewi Kristini. Kebetulan diamanahi sebagai pengelola program malaria dan mohon maaf juga sebetulnya Pak Kabid yang berkenan hadir tapi ada kegiatan lain yang mendadak sehingga beliau menugaskan ke kami untuk menyampaikan materi sesuai dengan permintaan dari Kabupaten Purworejo melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asisten tadi. Bapak Ibu, ya materinya. Ya. Materi yang diminta adalah terkait dengan analisis situasi secara global maupun bagaimana sebetulnya posisi Purworejo dibanding kabupaten yang lain. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten bahwa Purworejo itu bukan mempermalukan, tetapi memang masih memerlukan sayang yang lebih banyak untuk bagaimana terkait dengan eliminasi malaria gitu ya. Jadi kemudian tadi Bapak Ibu saya tidak menyimak 100% sih, tapi lamat-lamat memahami Mars Purworejo. Ya, tentunya Bapak Ibu luar biasa ya, sudah hafal terkait dengan Mars Purworejo. Nah, di dalam bait-bait syairnya Mars Purworejo itu sebetulnya yang syair pertama Mbak, bertekad. Ayo, yang paragraf malah nggak apa. Yang pertama Pak kayaknya satukan langkah ya. Ya, satukan langkah. Nah, itu berarti kita di sini memang harus menyemangati diri kita bersama bahwa kita bisa, yang lain bisa, kita juga bisa. Baik Bapak Ibu, ini gambaran malaria secara global. Jadi ya, gimana ya, Indonesia itu memang kalau untuk terkait dengan penyakit kita masih menjadi perbincangan ya. TB nomor berapa, Bapak Ibu? Nomor 2. Nah, untuk yang malaria ini, kalau secara global kita ada di peringkat ke-32. Tapi kalau di wilayah Asia Tenggara, kita nomor 2 juga bersama India. India ini yang terkenal saat ini lagi heboh adalah Nipah. Ya, Nipah, hati-hati, nanti mungkin ada sesi berikutnya apa itu Nipah, bukan rumah makan Nipah, bukan warung Nipah, tapi ini penyakit ya. Jadi sekali lagi malaria masih menjadi permasalahan baik di level global maupun di level nasional. Kita bersama India itu menyumbang hampir 94% terkait dengan jumlah kasusnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah roadmap terkait dengan penanggulangan penyakit menular. Pada layar di situ Bapak Ibu mirsani bahwa di 2030 kita punya agenda besar yaitu terkait dengan eliminasi program prioritas, khususnya adalah ATM, ya. AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Itu adalah roadmap-nya secara nasional di 2030. 4 tahun lagi, ya. Sekarang kita ada di posisi 2026, ya, jadi 4 tahun secara nasional target-target tersebut terpenuhi. Untuk kemudian di 2030 itu untuk malaria kita juga bebas. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah disinggung, disampaikan pada sambutan pengantar Bu Kadis dan juga oleh Bapak Asisten. Jadi Bapak Ibu hadir di sini itu menyamakan persepsi. Hari ini kita mempersiapkan dokumen ataupun persyaratan untuk eliminasi malaria.
Karena di dalam persyaratan eliminasi malaria ada 4 poin yang perlu diperhatikan, dan ini yang saat ini dikebut oleh teman-teman atau tim dinas kesehatan ya, menjadi penyebab kenapa sih Purworejo itu belum mencapai eliminasi malaria, belum dapatkan sertifikat eliminasi malaria, karena syarat yang dipersyaratkan adalah tidak ada penularan setempat selama 3 tahun berturut-turut. Tadi disampaikan kasus terakhir itu kasus muncul kembali di 21, kemudian terakhir di 23. Nah, 23 itu di bulan Maret, sehingga di 2026 Maret ini kita mencoba memenuhi syarat ini untuk kemudian mengajukan penilaian bahwa kita sudah melakukan, sudah memenuhi persyaratan tadi. Ada sistem surveillance-nya, kemudian sudah tidak ada kasus penularan indigenous, kemudian pemeriksaan atau positive rate-nya itu kurang dari 5%, kemudian juga terkait dengan API. API itu adalah angka atau tingkat dari penyakit malaria itu sendiri yang dihitung dari jumlah kasus per 1000 penduduk. Sementara kalau positivity rate itu adalah jumlah positif dibagi yang diperiksa. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah hanya berhenti pada 4 persyaratan ini saja, ataukah kalau kita sudah mendapatkan sertifikat eliminasi itu kita santai-santai? Tidak seperti itu. Tetap harus ada upaya pemeliharaan. Salah satunya adalah indikatornya adalah angka positivity rate. Jadi tetap harus dilakukan upaya-upaya tadi melalui screening atau surveillance migrasi malaria. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebetulnya, kenapa sih daerah harus eliminasi malaria, harus berupaya keras memperoleh sertifikat tadi? Nah, kembali lagi ke syair tadi, Mars Purworejo. Saya itu jadi terinspirasi dengan Mars Purworejo, ya. Ada di bait terakhir itu adalah tekad Bapak Ibu semua warga Purworejo untuk menciptakan Purworejo sebagai kota idaman ya. Idaman yang tangguh kalau nggak salah ya. Apa syairnya? Kayaknya ada kata-kata apa? Pokoknya ada idaman yang tangguh lah, kota idaman yang berdaya saing, ya berdaya saing. Bagaimana bisa menyintapkan berdaya saing? Ya tentunya harus dengan ada sumber daya yang berkualitas. Ya sumber daya yang berkualitas menciptakannya ya harus bebas dari gangguan atau ancaman penyakit, termasuk penyakit malaria. Jadi sebetulnya Mars Purworejo itu menginspirasi untuk Bapak Ibu mewujudkan eliminasi malaria, dan harapannya jadi di forum ini tadi ada kesepahaman untuk gerakan satu langkah, satu tekad untuk menuju Purworejo eliminasi malaria. Ya ini jadi keuntungan daerah bebas malaria, jangan sampai mewujudkan kota idaman yang berdaya saing terkendala. Para investor ragu-ragu untuk menanamkan investasi karena malaria masih ada di Purworejo jadi ancaman. Tidak seperti itu. Kemudian juga kita kan tujuannya untuk Indonesia emas di 2045. Harapannya generasi mudanya juga sehat dan tangguh. Ya. Mengapa malaria menjadi penting? Tadi Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa malaria menjadi salah satu penyakit tular vektor. Kemudian menjadi potensi KLB. Nah, kalau kejadian luar biasa, tentunya tidak mengenal wilayah administrasi. Tidak ada rambu-rambu di batas desa, batas kota, nyamuknya kali gesing dilarang masuk di wilayah mana itu. Jadi itu menjadi ancaman tersendiri, sehingga memang kita harus sepakat, harus gerakannya sama. Jangan sampai yang puskesmas A atau kecamatan A desanya itu aktif sementara ya tanda-tanda.
Kemudian Bapak Ibu, kita tahu sekarang mobilitas penduduk itu cukup tinggi ya, baik yang keluar maupun yang masuk, terutama dari daerah endemis. Nah, daerah endemis, Bapak Ibu Camat ya, yang dimaksud dengan daerah endemis itu adalah daerah yang selalu ada kasus malarianya. Itu kita sebut dengan daerah endemis ya, seperti Papua, Kalimantan. Ada beberapa daerah yang di luar Jawa yang setiap tahunnya, setiap periodenya ada kasus malaria. Hati-hati kalau ada warga yang pulang dari daerah tersebut. Kemudian ini potret di tingkat nasional. Jadi kita di Jawa Tengah itu karena masih ada satu kabupaten yang belum eliminasi, jadi capaian kita masih 99 sekian ya. Harapannya di 2026 nanti kalau ada evaluasi kita bisa sama warnanya menjadi biru atau 100%. Nah, ini tahapannya. Jadi proses eliminasi malaria itu sudah sejak 12 tahun yang lalu. Jadi di 2014 sudah dimulai penilaian eliminasi malaria itu. Sehingga dari 35 kabupaten kota itu bertahap statusnya. Dan yang terakhir adalah harapan kita bersama di 2026 ini sebentar lagi di Purworejo dinyatakan bebas dari malaria atau eliminasi malaria. Untuk kemudian kita akan melangkah ke level provinsi, ya, Jawa Tengah bebas dari malaria. Jadi memang tadi ya, Purworejo masih menjadi salah satu-satunya kabupaten di regional Jawa Bali. Demikian juga kalau Purworejo belum mentas ya provinsinya juga belum bisa mentas ya. Padahal 2019 itu saat itu Pak Ganjar, kemudian Pak Anies, ada Pak Ridwan dan Gubernur Bali menandatangani bersama kesepakatan untuk eliminasi malaria di 2019. Tapi karena ada insiden mundur. Jadi sekali lagi mudah-mudahan 2026 ini kita akan realisasikan, kita wujudkan Purworejo eliminasi malaria. Nah, Bapak Ibu, ini adalah roadmap panjang sampai menuju Indonesia Emas ya di 2045. Jadi tidak hanya berhenti bebas malaria di 2030, tapi tetap akan dilanjutkan di 2045 sehingga upaya-upaya pemeliharaan itu harus tetap dilaksanakan di semua wilayah. Jadi memang mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraihnya. Nah, bagaimana sih sebetulnya malaria di Jawa Tengah? Nah, Bapak Ibu, ini adalah distribusi dan juga jumlah kumulatif dari 2024 dan 2025. Ada penurunan, tetapi yang perlu menjadi perhatian kalau di 2024 itu hanya 34 kabupaten yang ada kasusnya, tapi di 2025 35 kabupaten kota melaporkan ada kasus malaria import. Ya, ini juga satu sisi bentuk care, bentuk kepedulian di kabupaten kota untuk bagaimana bisa mendeteksi secara dini kasus malaria untuk kemudian diobati. Ya. Kemudian tadi di 2024 untuk Purworejo ada 11 kasus, kemudian di 2005 15 kasus. Nah, ini ya tetap harus waspada ya, tetap harus waspada, apalagi sekarang sebentar lagi juga akan ada momen mudik. Mudah-mudahan di 2006 tidak ada lagi kasus. Kemudian salah satu indikator kita adalah jumlah pemeriksaan. Alhamdulillah ini Purworejo di antara 35 kabupaten ya karena mau persiapan eliminasi ya. Jadi melakukan pemeriksaan yang melebihi dari kabupaten kota yang lain ya. Alhamdulillah tadi juga ada informasi dukungan anggaran dari kabupaten. Ya.
Ini berdasarkan penemuan, jadi kita menganalisis kasus itu kita dapatkan dari mana, apakah dari kader, ataukah ditemukan di puskesmas, atau dari kegiatan lain. Kemudian kita juga mencoba mendeskripsikan jenis malarianya, jenis parasitnya. Ternyata memang Vivak ya, Vivak itu memang seringnya ditemukan pada kasus-kasus import. Ya. Kemudian, ya, ini kelengkapan dan ketepatan laporan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara Jawa Tengah kemarin itu di pertemuan lintas batas dengan Jogja itu kita apa istilahnya pada saling cok gitu ya. Jogja sama Semarang itu selisihnya cuma 3. Ya, di sana dia 5 kabupaten, sementara Jawa Tengah 35. Berarti kan selisihnya cuma 3 ya. Tapi 30. Tapi 30. Jadi namanya 35 itu pastinya komitmen bervariasi. Komitmen bervariasi. Nah, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri di level provinsi untuk menuju eliminasi malaria. Ya. Kalau Jogja 5 kabupaten mudah sekali untuk membuat gerakan atau menyamakan persepsi, membangkitkan komitmen. Tapi kalau Jawa Tengah kan 35, ya, selisihnya 3. Ini ya, jadi masih ada beberapa kabupaten yang memang perlu harus di-push gitu ya. Alhamdulillah ini Purworejo juga harus tetap mempertahankannya. Kemudian ini ada konfirmasi laboratorium. Bapak Ibu ini sebagai informasi saja ya. Kemudian pengobatan standar. Nah, Bapak Ibu, yang namanya kasus itu kan ditemukan, tujuannya ditemukan itu apa? ECMD itu kan keliling untuk mencari orang-orang dengan gejala menggigil, kemudian ada riwayat pulang dari daerah endemis tadi. Tujuannya adalah dia menemukan sedini mungkin. Kalau menemukan sedini mungkin tujuannya apa? Tidak hanya sekedar dilaporkan, tapi tujuannya adalah memberikan pengobatan. Nah, memberikan pengobatan tujuannya apa? Agar dia tidak menjadi sumber penularan. Nah, agar tidak menjadi sumber penularan, maka harus diberikan obat yang standar. Nah, itu juga permasalahan tersendiri terkait dengan kepatuhan, baik kepatuhan dari penderita maupun kepatuhan dari pihak pemberi, dalam hal ini di sarana kesehatan, ya mungkin belum update standarnya. Jadi Bapak Ibu, kami juga berharap yang di desa bisa memberikan edukasi juga, sosialisasi juga. Kalau misalnya ada warga yang ternyata dia positif malaria, ya kalau dikasih obat ya harus diminum sampai tuntas, seperti halnya penyakit yang lain, ya, agar sekali lagi tidak menjadi sumber penularan. Ya, tadi nyinggung yang disampaikan Bapak tadi ya, gimana sih nyamuk tadi itu, atau kenapa import, kasus import kan dia import, padahal kita targetnya kan indigenous. Kenapa yang malaria import harus tetap kita tata laksana? Ya, tujuannya tadi agar tidak menjadi sumber penularan. Karena apa? Yang kasus malaria import tadi bisa menjadi sumber penularan karena di wilayah Bapak Ibu yang hadir di sini itu ada nyamuk pembawa parasitnya. Nah, kalau kasus malaria import tadi tidak segera kita temukan, kemudian si nyamuk menggigit yang bersangkutan, maka si nyamuk akan ganti menularkan ke orang yang lain. Nah, itu permasalahannya, sehingga kenapa kita harus melakukan screening, kenapa kita harus melakukan surveillance migrasi, kenapa Bu Kadis juga ngendiko, nggak apa-apa ada kasus asal jangan penularan lokal, ya. Ya, jadi penyakit tular vektor namanya saja tular, berarti dia ada perantaranya, dalam hal ini si nyamuk, ya. Nah, penyakit dibawa
apakah semua nyamuk membawa berbagai jenis penyakit? Tidak spesifik, Pak. Ya, jadi kalau misalnya Aedes, nyamuk Aedes aegypti itu dia hanya membawa virus virus dengue. Ya, kalau Aedes aegypti itu ada juga yang virus cikungunya. Nah, tetapi kalau yang si nyamuk itu si malaria itu bukan disebabkan virus, tapi disebabkan oleh parasit. Nah, parasit itu hanya berkembang biak di dalam tubuh nyamuk yang kita sebut dari jenis, dari keluarganya atau dari spesiesnya adalah Anopheles. Ya, jadi masing-masing nyamuk tadi itu membawa penyakit tersendiri. Belum ada update informasi kalau dalam satu tubuh nyamuk itu ada virus A, virus B, parasit A, parasit B. Belum ada update informasi itu. Kalau tadi, nah Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini adalah dari daerah reseptif. Daerah reseptif malaria itu adalah daerah yang diketahui berdasarkan survei memang ada nyamuk di situ. Ya, jadi ada nyamuk pembawa malaria itu memang ditemukan di wilayah Bapak Ibu, sehingga memang ini harus kehati-hatian daerah reseptif, yang disebut dengan daerah reseptif memang harus tetap berhati-hati. Karena tadi kalau misalnya ada satu kasus malaria pendatang baru tadi itu kita lengah, kita abai, ya. Nah, itu kan karena si nyamuk ada, dia bisa menggigit tadi itu. Jadi ini yang diundang, Bapak Ibu yang diundang di sini dari kecamatan dan dari desa itu yang sudah ada survei dari kabupaten kota, ada dari Kabupaten Purworejo, masih ditemukan nyamuk pembawa malaria tadi. Nah, yang tidak dihadirkan di sini atau non reseptif, bagaimana? Apakah mereka juga nggak ada beban? Tetap, Pak, tetap. Ya, yang daerah namanya pergerakan nyamuk kan kita nggak tahu ya. Tadi saya matur, tidak ada larangan nyamuknya kali gesing jangan masuk ke wilayah sini, itu kan nggak bisa ya. Jadi tetap harus berhati-hati, terutama nanti dalam penilaian eliminasi juga ada sampling ke kabupaten atau ke puskesmas yang non reseptif untuk kita nilai bagaimana komitmennya dalam mempertahankan status tidak reseptif, status tidak ada kasusnya. Jadi perlu gitu kan, bisa saja nih kalau ada mau niat ngakali ya, yang daerah non reseptif itu kalau niat ngakali ada kasus tapi nggak dilaporkan, ada nyamuk nggak dilaporkan. Nah itu kalau niatnya seperti itu. Jadi semua baik reseptif maupun reseptif harus sama-sama berkomitmen ya, begitu. Tadi, nah. Ini mungkin proses penilaian eliminasi malaria di tingkat kabupaten. Tadi sudah kita diskusikan juga dengan Bu Kabid. Jadi yang pertama, kabupaten kota sudah memenuhi 4 persyaratan. Tapi hari ini ya Bu Darmi ya, hari ini memenuhi 4 persyaratan. Tetapi yang kita khawatirkan antara hari ini dengan proses penilaian, ada beberapa hal yang tetap harus kita jangan sampai abe. Ada momen mudik lebaran, ya. Ada momen batalion pulang dari Papua. Nah, itu juga menjadi perhatian. Jadi, jangan sampai hari ini semua sudah terpenuhi, syarat-syarat sudah terpenuhi. Tadi di desa sama Pak Asisten, data dukung semua sudah ada, ya. Nah, ini kan kejadiannya jangan sampai terulang lagi di 2021. 2021 itu kan kita sebulan mau penilaian saat itu. Sebelum ada kasus Wadas ya Mbak ya. Itu kan sebulan sudah mau kita maju untuk dinilai, tapi ada insiden. Jadi mudah-mudahan
kita satukan langkah tadi, satukan tekad untuk bagaimana dokumen sudah kita siapkan, kemudian selama penilaian tadi kondisi-kondisi yang rawan itu kita kendalikan. Jadi ini kemudian tim kabupaten sudah melakukan asesmen, nanti provinsi akan mungkin di akhir Februari, di bulan puasa ya, di bulan Ramadan kita akan melakukan pre-assessment. Sasarannya adalah puskesmas, data dukung puskesmas. Kemudian kita akan melakukan kunjungan ke salah satu puskesmas, ke desa untuk bagaimana melihat tadi yang kita diskusikan tadi. Kemudian laboratorium, kemudian rumah sakit rujukan nanti di minggu-minggu terakhir atau di akhir Februari. Setelah itu hasil pre-assessment kami di level provinsi akan kami sampaikan ke pusat. Kami akan menyampaikan bahwa Purworejo siap untuk dinilai. Nah, setelah itu nanti dari kesehatan, Kementerian Kesehatan akan mengundang kita, kemudian Kabupaten Purworejo diminta untuk menyampaikan paparan. Setelah itu akan dilakukan verifikasi, jadi tim akan datang, tim akan berkunjung ke kabupaten kota, sama yang dinilai tadi, tapi kita tidak bisa mengarahkan kemana, mau ke Kaligesing, mau ke Purworejo, atau kemana terserah dari tim pusatnya. Ya. Setelah itu dari Kementerian Kesehatan akan menyampaikan hasil dari uji petik penilaian tadi itu ke Komite Eliminasi Malaria. Dilakukan sidang dan kita semua sangat berharap sertifikat itu bisa diberikan oleh ke Kabupaten Purworejo. Dan kita di April itu kan Hari Malaria Sedunia, mudah-mudahan bisa diserahkan di momen tersebut ya. Waktunya ternyata pendek ya, nanti kita akan deal-dealan lagi jadwalnya ya Bu ya. Jadi, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian setelah ini kelar, maka kita akan menuju ke level provinsi. Nah, ini Kabupaten Purworejo sudah aman karena dia tidak akan dikunjungi lagi untuk penilaian di eliminasi provinsi. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu. Harapan kami, menurut persepsi kami, April itu Purworejo dinyatakan eliminasi, kami bisa maju sesudah April, minimal Mei, Juni gitu. Ternyata Bapak Ibu, dokumen Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa di bulan November Banyumas itu ada kasus indigenous. Ya, akhirnya kami mundur lagi di bulan November. Ya, tapi satu sisi kami juga agak ayem, masih ada persiapan karena tadi 35 kabupaten kota itu kan komitmennya bervariasi. Tapi satu sisi kami juga was-was dengan situasi saat ini ya. Nanti jangan-jangan kelamaan moodnya turun sehingga pada hari hanya malah ada temuan yang ya mudah-mudahan. Jadi kita bisa meraihnya sama-sama di 2026. Ini adalah instrumennya, ada 4 yang kita nilai, yang akan dinilai oleh pusat. Kemudian nanti kalau di level provinsi itu penilaian di level provinsi, kemudian kabupaten kota dan rumah sakit. Nilainya akan digabung. Ya, itu sebagai informasi tambahan untuk yang di provinsi. Dan kami selama 2 tahun terakhir ini sudah melakukan berbagai upaya, tetapi sekali lagi semuanya perlu dukungan dari kabupaten kota. Kita fokus dulu Purworejo mencapai eliminasi di 2026, semuanya berkat usaha Bapak Ibu. Jadi kalau toh ada keberhasilan, itu keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten dan jajarannya. Kalau ada kegagalan, itu adalah kegagalan kami di provinsi juga menjadi bagian, karena kita satu teamwork, tapi kita berharap kita bisa
di 2006 ini mewujudkan tujuan kita, yaitu eliminasi malaria. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Tridewi Kristini SKM MKes EPIK atas materi yang diberikan. Sekali lagi kita beri aplaus untuk dua pemateri pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon untuk selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada Ibu Dewi, Ibu Kading, dan juga Ibu ada. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada kedua narasumber ataupun kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Daerah terkait kegiatan pada hari ini. Monggo kami persilakan. Bapak Ibu, monggo. Ada yang mau memberikan masukan? Pak Camat? Pak, tadi Pak Kepala Desa pun cekap nggih. Pak tadi. Jadi mohon maaf tambahan sedikit Bapak Ibu. Niki kantoran terkait dengan nyamuk ya. Niki mulai lagi ada kasus DB, demam berdarah ya. Terutama di bagian Pak Camat ini yang bagian-bagian bawah, karena kalau bagian atas pada umumnya tidak ada nyamuk Aedes, adanya nyamuk malaria tadi ya, Anopheles. Nah, tapi nun sewu penjenengan sampaikan ke semuanya monggo terkait dengan DB. DB kita sudah mulai naik lagi. Ya. Kami nggak mau kejadian terulang seperti tahun 2024 dan 2025 awal. Kita terseok-seok ngurusi DB. Padahal kita sudah tidak mengurangi seminimal mungkin fogging. Terima kasih, alhamdulillah masyarakat sekarang sudah tidak pernah meminta fogging, konsentrasi untuk PSN. Pemberantasan sarang nyamuk yang kalau di bawah nyamuknya malaria DB, kalau yang di atas penjenengan nyamuknya nyamuk malaria. Oke. Terus penjenengan yang dimaksud desa reseptif tadi sudah preso ya. Desa seperti panjenengan semua ini yang tempat perindukan nyamuknya, tempat perindukan apa? Tempat sehingga netes nyamuk itu ya. Tempat sehingga netes nyamuk Anophelesnya penjenengan akeh pol gitu. Dan itu kita tidak bisa mengendalikan 100% menghilangkan, nggak bisa. Makanya wong nyamuk ono, sing gigitnya ono yang menggigit. Nah iso sing loro ojo ono. Ngaten nggih. Dadose yang pertama kali datang sebelum bermalam. Kudu wis dicicrik. Gitu. Kalau positif kita obatnya sudah siap, sudah di apa ya namanya di dropping oke banget sama provinsi ini kita. Nanti kalau misalnya ngantos ini loh, kalau misalnya ada kabupaten lain yang kekurangan obat, kekurangan apa ya kelambu, mintanya ke Purworejo doang, nggak masalah. Gitu nggih. Gratis nggih. Kelambu masih ada 5.000, Bapak Ibu yang mau usul. Kita masih punya buffer kelambu sebanyak 5.000. Monggo silahkan. Kami ketoknya nek kelambu itu tidak menarik gitu, kenapa? Rado diagem. Nggak diagem kan? Ada yang nggak diagem, ada yang nggak diagem. Tapi mudah-mudahan diagem semua untuk tadi malaria nggih. Pengalaman yang tidak pernah kami lupakan di salah satu desa di Kecamatan Bagelen. JMD-na nganti nungguin seorang
keluarga, bukan seorang ya, keluarga yang datang dari luar Jawa. Ditungguin, datangnya jam 4 pagi ditungguin oleh JMD-nya dan puskesmas, dicucruk jebule positif. Gitu ya. Saya nggak pernah lupa itu. Makanya saya sering sampaikan ke pertemuan-pertemuan. Dan Bapak Ibu sudah tadi sudah preso paparan yang disampaikan oleh Bu Dewi Provinsi. Itu ternyata yang impor banyak, kasus impornya banyak, tidak hanya Purworejo, tapi seluruh kabupaten di Jawa Tengah itu yono impore. Artinya apa? Mereka-mereka yang sudah mendapatkan sertifikat eliminasi juga tetap mempertahankannya, ya, mempertahankannya dengan tadi. Kalau ada yang datang mesti langsung dilakukan pencitrian, gitu. Nggih, pernah kami rapat di provinsi, itu Bu Dewi mohon maaf, itu salah satu kabupaten bilang begini sama saya, Bu, saya ada satu kasus malaria impor nih, sing saya cicrik orangnya ada 3.000 orang kalau sampai telat nyicrik. Ada satu kasus positif 3.000 yang dicicrik. Kita ada 500 kasus positif yang dicicrik cuma 10.000. Artinya apa saja? Jadi kita kurang oleh mencicrik. Tapi masyarakat sidot cicicrik wis doga, ya. Asal kita turun untuk melakukan pendidikan epidemiologi wis do sing nang pasar, sing nang ngarit, sing kemana, nganti kita nunggoni mereka pada kondur apa nyegat neng dalan gitu loh Bapak Ibu, dicegati. Ngoten nggih. Mohon maaf, itu nanti kita semua PR kita semua untuk mencapai eliminasi dan mempertahankan pada masa pemeliharaan agar sertifikat eliminasi tidak dicabut. Ngoten nggih? Mereka sekun kondur. Piye kalian tutup jenengan ya? Ya, monggo. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Daerah. Sebelum acara kami tutup, kami tawarkan kembali apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Pas? Baik, menanggapi untuk yang kelambu tadi, Bapak Ibu, untuk permintaan kelambu bisa langsung diajukan menggunakan surat, nanti bisa diajukan ke Dinas Kesehatan Daerah, bisa lewat puskesmas terlebih dahulu, nanti mengajukan dengan by name, by name yang diajukan diperuntukkan untuk siapa sajanya, begitu, ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Malaria pada Libur Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dan persiapan eliminasi malaria Kabupaten Purworejo tahun 2026. Kami dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin atas kesediaan waktunya menghadiri acara pada hari ini. Selamat kembali ke tempat kerja dan keluarga masing-masing, semoga senantiasa selalu sehat dan selamat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon undur diri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengambil makan siang di meja buku tamu, dan juga yang membawa SPPD bisa diambil di bagian penerimaan tamu. Terima kasih.